3, 2, 1. Selamat malam para sobat tidak terlihat. Kembali lagi dengan gua Gila Agung Nugroho dan teman gua Dan gua Hadid Abdurrahman dalam podcast Ludah Pocong Show. Wah. Reguler. Menurut lu ada kalimat kata yang belakangnya ler selain ya banyak man yang belakangnya ler kan? Enggak ada, udah. Banyak coy. Apa? Uler. Enggak, ular. Masih tetap lucu ya? Mungkin karena pengucapan aneh dari situ. Nah, kita cerita aja kali ya. Cerita. Tadi kan tadi ada kendala teknis di audio. Nggak tahu kenapa ini sebenarnya kan kita ngetek hari ini 3 sama 4 sih. Sebenarnya 4 ya. Target 4, kurang sama ini 1. 4. Enggak, sama ini 4. Sama ini 3. Enggak, tadi kan KKN. Udah sama KKN. Oh iya, 3. Sama ini 3, ntar yang 4. Oh iya, tadi kan kita ngetek KKN terus ternyata audionya korup, nggak ngerti kenapa, mungkin Betul. Semenjak ngomongin. sebenarnya ngomong KKN tadi ya. Betul. Semenjak Padahal ngomongin Badarawu. Padahal pas tag pertama aman, sumpah aman, Betul. clear. Tiba-tiba HP-nya Gilang error. Gua HP-nya Gilang error. iya pas record tiba-tiba kayak korup gitu datanya. Nah, terus tadinya pas untung aja pas belum nggak sampai lama kita udah film wah tiba-tiba nge-flag gitu kan. Betul. Wah, nih korup lagi terus pas kita dengerin di bener korup. Betul. Yang kan makhluk gaib itu kan bisa masuk melalui frekuensi bener. Dan mereka ini kan nggak terkekang oleh dimensi. Betul. Bisa dimanapun. Tapi gua takutnya ini juga kena. Kalau ini kena gimana? Anjir lah. Kita jangan bawa-bawa itu lagi lah. Udah aman lah. Bismillah ya. Jangan ganggu lagi ya. Al-Fatihah. Gua baca beneran loh ini. Gue baca beneran juga. Gue baca beneran. Tahu lagi. Kita berniat bercerita ya, Mbak Dawu. Iya, ganggu aja gitu. Ya, kita malah ini menyebarkan filmnya biar Iya baru ditonton orang gimana sih? Tidak terlihat Malah dirusak. ya wes tadi balik ke yang lar itu karena Gilang penasaran. Buat sobat lihat yang ada jawaban komen aja ya. Kata-kata yang belakangnya ler coba kali ya. Betul sekali. Laler enggak ya? Kan dia Laler. Hah? Laler. Meler aja meler. Meler. Beler. Oh iya benar ya. Terus ada di kebeler. Hah? Kebeler Ya. Kebeler Tuh kalau misalnya nggak tahu apa? Biasanya kalau main layang-layangan kesayat gitu dari benang-benang layangan. Betul sekali. Kita udah makasih belum sih tadi? Makasih ya lagi ya. Makasih banget ya buat kalian semua yang udah dengerin kita, udah subscribe dan seterusnya. Yang sudah mendukung podcast ataupun ataupun channel YouTube Ludah Pocong dengan cara subscribe dan juga memfollow IG Ludah Pocong. Makasih banget. Dan untuk kalian yang pengen mendukung kita via traktir, kalian bisa langsung aja ke linknya di description box ataupun link di bio Instagram kita. Atau buka website juga bisa. Iya. Berikan sajian terbaik kalian. Sajian mah makanan. Sajian sih. Sajian. Sajian terbaik kalian untuk mincuh. Untuk mincuh dan untuk kita semua. Betul sekali. Untuk kita semua itu apa? Apa? Itu tagline. Lu tau gak itu? Untuk kita semua. Aku PKI. Enggak coy. Gak tau gue soal anjir. Kayak itu Trans TV deh. Trans TV untuk kita. SCTV. Enggak coy. SCTV satu untuk semua. Trans TV juga punya dulu tuh. Bukan. TV kita tapi nada yang lu bilang itu SCTV satu untuk semua. Kalau SCTV satu untuk semua. Enggak, kalau yang tadi tuh beda lagi. Trans TV kayaknya. Trans TV satu untuk semua. Kayak gitu deh. Gitu lah. Bodo amat coy. Nah, pokoknya semuanya gitu deh. Stasiun TV swasta loh. Kita mau ngobrol apa nih di reguler kali ini? Ya itu tadi kan kita kan juga sempat cerita kan. Kalau ya Lucong ini kan base-nya kan
pengalaman kita sebenarnya. Oh iya. Di awal kita awal bangunnya kan berangkatnya dari situ. betul dari Iya, pengalaman gua, pengalaman Gilang. Jadi ya itu ada yang sempat nanyain kan regulernya mana. Jadi memang jujur aja di HP gua ini tuh list banyak sebenarnya, cuman emang agak kita irit, makanya kita menghadirkan beberapa segmen. Biar kita tidak menemui kiamat podcast horor. Betul sekali. Yang Khususnya mana? Lucong. Yang mana sekarang banyak podcast horor tuh ngambilnya dari cerita-cerita pendengarnya. Betul, cita-cita orang gitu. Yang kadang ya kita jujur aja kurang into ke ceritanya sebenarnya. Ada beberapa yang ya udah gitu aja maksudnya. Ini bukan bermaksud mendiskreditkan cerita kalian, tapi ya gimana sih kalau ada beberapa cerita yang ya kita ini bener kita bawain secara hati, ada beberapa yang ya segitu aja, emang horor ya horor tapi ya segitu aja gitu ya. Betul sekali. Ya maka dari itu kita ya sambil running lah. Dan tentunya kan ini ya yang sobat terlihat jangan mendoakan agar kita mendapatkan pengalaman karena ya kita tidak mau sebenarnya. Cerita-cerita gue yang dulu tuh juga ya gimana ya, gue tidak mau mengalami itu sebenarnya. Tapi sebenarnya yang gue takutkan ketika kita menseriuskan podcast ini dan melepas misalkan ya ada timeline di mana kita ngelepas kerjaan kita terus kita fokus hidup dari Lucong. Terus mindset kita benar-benar ke konten horor. Jadi kita malah mendekati semua hal yang berbau horor. Betul. Lu pengen kayak gitu? Enggak usah. Aku juga enggak. Gua enggak mau. Konsekuensinya terlalu besar bener. Betul sekali. Sebenarnya ya antara gimana ya? Bahkan kemarin waktu Gilang record di kamar ini dia bawa kain kafan asli. Itu aja gue jadi sering ngaji di sini. Bisa lu? Iya aja. Jadi apa auranya masih kerasa coy. Iya sih. Apa namanya? Vibrasinya atau apa ya? Auranya masih kerasa gitu. Makanya dan gue sebenarnya juga enggak pengen sih banget gitu sampai ujung nyali kan lah, bodo amat lah. Bahkan ya gue tadi kan sempat ceritakan orang tua mentor atau guruku kan habis meninggal kemarin di Pati. Jadi gue tuh sempat berarti kemarin yang kamu ke di storiesmu itu ke Pati? Ke Pati itu ke Pati. Dan itu tepatnya, dan ternyata gue baru tahu anjir. Apa sih? Di Pati itu sekarang ada wali ke-10. Hah? Kan ada wali Songo. Mau bertanda apa sih? Bertanda apa ini? Enggak, itu emang beliau udah lama, udah sepuh. Oh lah. Namanya masih hidup? Beliau masih hidup. Bahkan Habib Lutfi pernah sowan ke situ. Namanya Mbah siapa aku lupa. Wali ke-10 pas itu terkenal kok. Mungkin sobat Indonesia juga pada tahu. Kok bisa dinobatkan sebagai wali ke-10? Aku kurang tahu ya, mungkin karena beliau dia banyak kelebihannya mungkin. Dan ternyata itu tuh satu desa sama mentorku, sama guruku. Tuh aku baru tahu ini apa sih ini. Kan gua kan kadang sering ya kalau pergi kemana gitu gua penasaran. Gua googling tempat apa sih, makam gitu. Cari gue ini apa ini. Mbah siapa gitu kan. Deket sama lokasiku waktu itu aku klik. Ada Habib Lutfi. Habib Lutfi bin Yahya dirimu tahu sih? Iya. Habib Lutfi tahu kan? Pekalongan. Habib Lutfi Pekalongan. Habib Lutfi ada di situ. Foto sama beliau. Oh gitu. Terus ada reviewnya wali ke-10. Gitu lah. Ada reviewnya? Kan di map kan ada review lokasi tuh. Ada reviewnya. Ya maksud gua bukan anjir. Maksud gua bukan kayak gitu. Kenapa di review? Ya kan tempatnya kan kayak kalau orang sowan berkunjung kan ngasih review. Lu bikin map aja di rumah besok gua review. Rumah bilang makanannya enak gratis, seminggu bisa full makan rame gitu. Di review bro. Gitu ya sobat itu ya. Dan dari situ kan gue mau cerita apa sih tadi? Kuburan. Tadi wali ke-10. Ya itu selentingan aja wali ke-10. Cuman poinnya bukan di situ. Di Pati. Iya Pati terus. Apa? Kamu tadi cluenya cuma itu doang, coba. Berhenti di wali ke-10 dan di Habib Lutfi, Pekalongan dan segala macam. Gue gak lupa anjir. Kamu nyari-nyari terus kamu nemunya apa gitu. Atau gini deh, ngomong-ngomong soal wali, bukannya wali kalau misalkan ketahuan dia wali bakal cepet umurnya meninggal ya? Aku nggak tahu. Soalnya di Kerapiak tuh dulu gue dengernya dari orang-orang Kerapiak sih. Jadi di Kerapiak tuh ada kiai ada wali juduk ya apa? Majdub. Jadi kelakuannya ya kita nggak ngerti pokoknya. Yeah. Kelakuannya bukan seperti orang pada orang sadar. Jadi emang katanya tuh ada yang bilang beliau tuh wali. Dan soalnya banyak saksi mata yang kayak ada kayak yang lebih senior sampai cium tangan sama beliau gitu. Dan katanya ketika udah banyak orang yang tahu bahwa beliau tuh wali,
katanya sih bakal cepat dipanggil. Ya kalau Tapi gua nggak tahu ya, ini gua Gua nggak cuma dengar. soalnya kalau ngomongin itu di sini juga ada di daerah Bogor, Wan Sehan namanya. Pernah dengar nggak? Oh, temanku tuh yang aku juga tahu dari temanku. Masih hidup berarti? Beliau masih ada, Wan Sehan. Di Doang. Tahu di Doang nggak? Tahu. Itu sering sowan sama beliau. Oh masa? Yang sudah sepuh kan di Doang sekarang. Namanya Wan Sehan. Terkenal banget itu Wan Sehan. Dandanannya nggak kayak wali bro, kawasan biasa. Oh iya. Kayak awut-awutan, tapi beliau masih Oh iya. jadab-jadab. Gitu yang sobat itu lihat. Dan sebenarnya mungkin ini sih karena ini kan sebenarnya masih anget-angetnya tentang ponari-ponari itu kan. Lu nyembawa ini wangi gak sih? Iya, anak gua habis mandi. Oh ya. Ini bau cousins baby oil. Aduh ya. Ini ada aja orang. Ya kan kita kan baru Gua kebayang misalkan ada penelusuran ke rumah kosong gitu, rumah gede yang dulunya ada pembantaian keluarga atau segala macam. Terus ada anak bayi yang juga jadi korban. Bau apa nih kayak? Bau kasus hantu bayi. anjir. Hantu bayi. Tapi kenapa nggak ada kayak gitu ya? Enggak, kenapa nggak ada kayak gitu? Iya. Kenapa kalau horor tuh harus identik dengan Melati, wow, gitu. betul dengan hal yang menyeramkan? Padahal itu nggak gitu men. Soalnya mungkin gini jawabannya adalah kan itu kan tragedi pembunuhan kan endingnya ya tetap menyedihkan sih. Iya. Nggak bisa kayak gitu. Ya kan segala yang negatif itu kayaknya emang lebih tercium. Lu tau teori dari mana? Nggak tahu bilang. Anjir. Tiba-tiba aja. Tapi gini, gua tuh pengen buat gimana? Nah gitu udah. Jadi kan gue sempat ada beberapa cerita yang pengen gue ceritain ke beberapa sobatnya tidak terlihat. Jadi ini gue cerita dulu berarti ya. Gak apa. Jadi waktu itu kan ini baru sih sebenarnya, ini baru. Kalau dibilang tema sebenarnya kurang lebih temanya ini agak nyerempet ke vacation ataupun wisata gitu lah. Liburan pokoknya. Liburan kayak liburan pergi kemana gitu lah. Saya bilang ntar juga ada beberapa yang pengen diceritain ya. Iyalah. Atau yang keresahan lu. Keresahan lebih tepatnya Keresahannya Gilang terhadap hal-hal yang berbau vacation ataupun liburan kayak gitu. Nah, kalau yang gue ceritain ini kebetulan gue dapat ceritanya waktu itu aku kan sempat kayak bukan ngabdi ya, kayak ya sebenarnya itu kerja sih buat kayak sejenis startup. Kayak di ini kan? Yang di Bogor ini? Bukan, di Gunung Kidul. Hah? Ini kejadian di Gunung Kidul. Ini sebelum lu kerja? Lu masih waktu sama Olin itu loh. Oh, makanya pesisir? Makanya bisnis. Gitu. Aku dapat cerita dari warga sana? Dari Pak Kades. Dan kebetulan beliau itu udah kayak ayah angkat. Udah kayak ayah angkat itu sama ayah angkatnya Olin. Dan karena lu sering kesana? Ya kan tinggal sana sebulan. Oh, Sebulan. Oh, tinggal di sana? Tinggal di sana aku tuh. Bahkan aku tuh seumur hidup kayak KKN gitu ya? Bisa lebih dari KKN, udah kayak mukim di sana. Bahkan ada kamarnya di sana. Oh iya. Karena kan bahkan ini apa itu? Wah, gue sekarang jadi pelupa tuh. Bahkan ngocok biasanya. Bodoh amat. Yang jelas di sana itu sampai ini karena posisi itu kan Pak Kades itu kan anak antara beliau itu anaknya udah pergi dan keluar Gunung Kidul atau dia itu nggak punya anak. Tapi biasanya emang anak-anak muda yang di Gunung Kidul ya carinya di kota. Cari keluar kota. Pokoknya rumahnya besar. Ya tinggal cuma beliau bapak sama ibu. Iya, rumah gede gitu ya. Rumah gede dan beliau Pak Kades. Pasti sepi banget tuh. Oh, tapi kalau sama beliau enak banget. Jadi kan kalau aku mau ke pantai mana gitu kan. Dan tren. Oh enggak lah, aku cuma pinjem topi. Hah? Topi? B, aku manggil Babe ya. B, pinjem topi, B. Ya, pakai topi. Udah aku mau masuk ke pantai manapun gratis. Free access gitu. Bagus banget. Seriusan gratis. Keren bener. Gratis waktu itu. Jadi kemanapun gratis. Nah, oh ya cerita ini gue dapat dari waktu gue tugas di situ. Itu kan intinya kan kebetulan ada orang KKN. Kebetulan banget. Dari Win juga. Win juga, tapi adik kelas kita jauh, angkatan jauh. Kan kita posisi waktu itu udah lulus belum ya gue? Udah. Aku udah lulus. Gua yang belum. Ya betul, gue mau bilang itu sebenarnya. Gua aja yang bilang duluan. Nggak usah. Gue tuh udah lulus, jadi itu ada adik tingkat agak jauh lah. Baru KKN di situ. Kejadiannya yang apa? Ngalami kejadian ini itu
waktu KKN itu pada buat program di pantai. Nah di pantai itu ada pengunjung. Ada salah satu pengunjung yang hilang. Iya. Pagi ini siang. Siang. Malam kalau nggak salah. Malam. Pengunjung malam. Jadi kan ada kayak orang ngecamp. Tapi lebih aneh kenapa bikin proker malam-malam? Enggak, itu posisinya itu ini prokernya nggak malam-malam. Jadi misal ada Ngebuat proker apa gimana sih? enggak, dia tuh kan ada proker kayak buat ngerawat. Oh ini lagi ngejalanin proker ceritanya. Jadi dia tuh prokernya misal ada pantai, ya gue sebutnya pantai sepanjang namanya. Di gunungnya ada pantai sepanjang. Pantai sepanjang dia buat proker, dia entah buat plang lah, menghadirkan tempat sampah, menghadirkan sampah masyarakat atau nggak, pokoknya menghadirkan tempat sampah dan seterusnya gitu kan. Di situ di tengah dia bekerja itu kan dia biasa lihat orang ngecamp. Biasa. Nah suatu malam itu tuh ada yang ngecamp, ada yang ngecamp di situ. Ya kayak biasanya aja, nggak ada rasa aneh. Dia balik, kan maklum kan yang ngecamp kan ya seumuran sama dia. Dia mahasiswa nggak tahu dari mana. Dia kan sama-sama nyambung karena sama-sama dari kota kan. Oh ngecamp ya udah ya hati-hati aja gitu. Udah balik, nah pagi-pagi itu geger. Tolong. Temen yang camp berapa? 2 orang doang? Enggak, ada beberapa. Aku enggak ingat jumlahnya, yang jelas itu ada beberapa tenda. Gitu, banyak berarti. Pokoknya yang hilang 1 orang dah. Gitu. Terus? Tapi hilangnya itu enggak tenggelam atau gimana. Hilang aja. Cowok yang hilang cowok. Yang hilang cowok. Oke, pause bentar. Diangkat dulu. Oh ya. Oh iya. Aku keluar dulu ya, bentar ya. Iya. Itu si anak KKL itu tuh. Oh iya, nah ini betul. Nah ya, dia kan ada proker di pantai sepanjang. Yeah. Terus singkat cerita kan ada yang camp dan pagi-pagi pada ribut soalnya ada salah satu teman yang hilang. Yang hilang ya. Yang hilang. Nah, jadi tapi ini hilangnya tuh bukan hilang di gunung atau hilang di pantai. Hilang ya karena di pantai ya. Sepanjang itu termasuk pantai yang cukup dikunjungi kan maksudnya? Ramai. Iya kan? Sepanjang itu pantai ramai. Ramai kan? Pantai ramai. Bukan yang hidden gitu kan? Enggak, bukan hidden gem. Dan anak-anak jasa hidden gem. Hidden gem. Dase. Hidden gem. Hidden gem dase. Pokoknya tiba-tiba hilang lah satu anak itu. Nah, tapi hilangnya enggak ke laut, enggak tenggelam atau gimana. Enggak tahu tiba-tiba hilang aja. Akhirnya lapor Pak Kades, si Bapak Kades, Bapak Ngat tadi itu, dikerahkanlah perangkat desa, Kurowo gitu-gitulah. Perangkat desa dikerahkan untuk mencari. Pagi dicari nggak ketemu. Sebenarnya waktu itu tuh ada indikasi dia minum. Mau mabuk. Ada indikasi karena ketemu botol. Aduh. Indikasi mabuk, terus dia ke pantai. Keseret. Ada indikasi kayak gitu. Tapi saya nggak nemuin jenazahnya. Biasanya kalau kesana dia udah ngambang aja gitu maksudnya. Ya memang agak sulit sih biasanya. Tapi emang kadang ada yang ketemu. Kadang. Udah gini. Gue ingat dulu gue sempat cerita yang adik ponakanku itu main ke pantai terus dia kayak dipanggil. Ingat ya? Kalau sobat lihat ingat ya? Kejadiannya sama di pantai itu. Ini pantai sepanjang itu. Di pantai sepanjang itu. Dulu tuh yang lu pernah cerita ada anak yang menenggelamkan diri tuh di sepanjang juga. Anak yang menenggelamkan diri. Dulu pernah cerita katanya ada anak yang ngerengek mulu pengen ke pantai itu tuh. Nah itu tadi ponakanku itu. Dia nggak menenggelamkan diri, dia pengen ke pantai. Pantai ini udah nunjuk pantainya, pantai sepanjang itu. Bukan. Tapi ya masih ada. Menenggelamkan diri aja. Enggak kan, ujung-ujungnya emang dia agak nengah tapi terus dipegang sama omku kan di pantai. Gitu. Iya itu dengerin aja di episode berapa gue lupa. Pokoknya itu sempat itu. Dan kejadiannya di pantai yang sama. Akhirnya sehari, 2 hari, 3 hari masih dicari. Karena waktu itu karena agak aneh kan, ada kayak sesepuh lah, orang pintar daerah situ. Ini masih hidup. Masih hidup. Dan dia nggak di laut. Dia di darat. Kenapa? Di gua. Belum ada yang tahu di gua atau di mana. Pokoknya indikasi di darat. Di darat. Dia di darat masih hidup tapi nggak bisa gerak. Si orang pintar bilang gitu. Nah, ya kan, udah cari. Ketiga itu pencarian ketemu tuh di hari kelima kan. Lama ya? Lama di hari kelima. Jadi waktu itu si apa namanya tuh?
orang pinternya ini ngasih syarat hilangnya di mana. Misal ini pantai nih, gimana ya gambarannya? Misal ini pantai, garis ini pantai. Iya. Sini laut. Sini pantainya terus sana daratannya. Dia kan di sini di dekat tebing, ada tebing jorok, ngecamp di sini. Nah, hilangnya di sini. Nah, kalian cari runtutan garis lurus ke utara. Oh, itu clue-nya. Ke arah Merapi. Gitu. Ke arah Merapi. Posisi itu kan di selatan tuh. Iya. Pokoknya nyari garis lurus arah Merapi. Nah, kebetulan kalau aku lihat di map, pantai sepanjang itu misal ini pantai sepanjang. Gunung Merapi itu nggak di sini tapi di sini. Mau ke marka. Oh, jadi nggak ke utara banget tapi agak miring gitu. Jadi nyarinya di runut tuh dan itu dirimu tahu medannya nggak sih? Pantai kan udah gunung-gunung kan. Nah, kayak gitu medannya. Oh, jadi bener-bener ngelewatin gunung-gunung itu? Di runut, jadi kayak gunung karang gitu, sebenarnya karang kan itu? Itu emang karang, gunung karang. Jadi nyari di runut, ngikuti gunung karang itu. Sakit. Ya sulit, di bawah medannya sulit lah. Gunung karang cari, gunung terus. Nah, hari kelima, si itu berarti kayak menyusuri sepanjang pantai sepanjang itu mah udah bukan menyusuri pantai, udah lewat bukit. Udah, maksudnya iya, udah ngarah bukit dan udah lewat dari wilayah pantai sepanjang. Udah lewat, bahkan itu ketemunya itu berapa kilo, udah jauh. Berapa kilo dari pantai itu. Terus, ngarah ke pantai mana tuh berarti? Ngarah ke Merapi. Oh iya. Ngarah ke Gunung Merapi. Jadi dari titik dia hilang di runut karena Merapi, jadi kan ini naik turun itu sampai ke pantai. Nggak sampai pantai kan, pantainya kan misal ini garis ini pantai. Oh, berarti udah emang benar-benar di darat ya, tapi di darat. Oh, gitu. Di darat itu udah nggak di pantai lagi. Iya. Jadi misal ini garis ini pantai Jawa, pantai selatan. Ya kan, sini Merapi. Nah, ini tuh hilang di sini, ini nyari ke sini. Jadi gitu. Nah, pas itu terus dia cari, tapi di hari kelima itu, nah ini kayaknya udah mau deket nih, udah mau kedeket. Udah, kalian cari di sini, fokus hari ini cari di area ini. Itu jadi kayak itu kebetulan deket jalan. Jadi kan jalan gunung itu kan liu. Ini pas jalan tikungan, ini ada kan kadang ada kayak tanah lapang, entah ditanami singkong atau apa. Nah, ada gunung-gunung kan. Nah, itu. Jadi kebetulan itu pas medannya deket jalan. Jadi akhirnya dilihat banyak orang dong. Dibantu warga. Waduh. Kebetulan itu pas daerahnya yang pokoknya misal kamu lewat jalan tuh ada orang rame-rame. Iya. Dulu bisa ke situ tuh. Akhirnya orang rame itu dilihat. Dicari, banyak orang yang bantu. Nyari apa, Pak, gitu? Nyari. Ditanya dong pasti. Nyari apa, Pak? Nyari orang hilang. Oh, hilangnya di mana? Di pantai. Ya, nyari di sini gitu. Ya udah, aku pergi aja. Gitu loh. Anjir. Kayak nyari HP. Kayak nyari HP ya. Kayak gitu. Tapi kayaknya kalau gue jadi orang yang lewat ya, gue juga bakal bertanya kayak gitu. Iya, jadi apa? Jadi apa, Pak? Orang hilangnya di pantai, bodoh amat. Udah nyari di sini. Kalau enggak cek kewarasan, langsung cek kewarasan. Hasilnya pokoknya dicari kayak gitu, dan ada satu warga yang kayak dengar suara orang kayak orang ngerintih gitu. Tolong, tapi udah langsung. Aku dengar suara. Aku dengar suara. Di mana? Cari. Dia dengar di bawah. Dia posisi di bawah, dengarnya di tebing-tebing agak atas. Jadi agak naik tebing-tebing. Kan itu kan kars bolong kan. Iya, anjir, sakit itu. Iya, sakit. Itu aku dengar dari situ, suara dari situ. Nah, akhirnya si sesepuhnya ini datang, udah di situ, mungkin di situ. Ayo ke atas semua. Itu dirimu tahu Babinsa kan? TNI yang di desa-desa Babinsa itu sampai ikut kayak gitu. TNI sampai ikut nyari. Akhirnya ini suaranya dari sini, dari dalam batu ini. Jadi di sini. Ya Allah. Bayangin misal ini kan aku dari bawah, aku naik ke atas. Ada kayak batu. Iya. Ada lubang kecil. Suara dari dalam batu itu. Yang orang ngering gitu. Akhirnya tok. Ada ini kamu dia anggap aja namanya Gilang gitu. Gitu. Ya lang gitu kan. Akhirnya ya dia nggak bisa jawab, cuman ya beneran dia ada di situ. Ada di sini. Wah, akhirnya pada datang, pada bingung. Ini gimana ngambilnya? Karena emang gak ada celah masuk. Gak ada celah, dia tuh jadi posisi dia di dalam karang. Jadi posisi dia di dalam karang kan, ada kas-kas, ada ruang kan. Dia di situ. Akhirnya nggak ada yang berani. Awalnya nggak ada yang berani. Buat ngejebol nggak ada. Nggak berani lah, anjir lah. Dari logika aja udah nggak masuk. Jadi orang-orang sekitar situ tuh udah, wah ini mesti anak ini berlaku nggak bener. Terus dikurung. Bahkan malah ada yang nggak malah ada yang nggak mau deket. Takut Karena
Takut kena imbasnya apa? Takut kena imbasnya, takut kena bala gitu. Kena bala ya benar. Takut kena bala. Jadi ada yang pergi juga, ada yang pulang, udah biarin. Mungkin emang udah takdirnya kayak gitu mungkin ya. Wajib. Ada yang balik, tapi kan orang pintar tadi datang, ya dia kayak apa doa atau apa gitu nggak tahu, ritual kayak gitu. Udah sekarang ambil alat, bukan alat berat ya, alat berat maksudnya palu ringkis gitu. Ini nggak apa ambil. Akhirnya pada datang digemburin, ada di dalam posisinya bener-bener ngeringkuk dan apa, telanjang. Dia nggak pakai apa-apa, dan dia bau alkohol. Berarti bener kan ini dikasih dia minum? Bener dia minum bau alkohol. Akhirnya lemas banget tuh, dikeluarin, diangkat, itu dibawa ke, ya mungkin ke balai atau apa gitu. Terus ditanya-tanya, kamu ya biar pulih dulu kan. Terus ditanya-tanya, intinya gimana kok bisa sampai situ gitu. Dia bilang aku nggak sadar. Nggak sadar biasanya. Aku cuma tiba-tiba gelap kayak gitu. Enggak, aku cuma di pinggir pantai minum. Ya aku ingatnya minum, habis itu ya udah kayak biasanya. Tapi tiba-tiba aku bangun tuh, kepalaku sakit, kakiku sakit, nggak bisa gerak gitu, gelap semuanya. Udah aku nggak tahu di mana. Jadi dia masuk ke situ tuh nggak tahu. Makanya cuma bisa tolong karena dia udah capek kan, dia cair tenaganya habis dan semakin 5 hari bro bayangin. 5 ya semakin pelan gitu. Dan ya udah, dan itu ya dia lebih selamat kok, ujung-ujungnya Selamat sih. tapi gue nggak tahu dulu kayaknya sempat masuk berita, tapi mungkin karena waktu itu belum zamannya konten-konten YouTube ya. Jadi mungkin dia ya mungkin kalau masih hidup dan denger ini mau diundang ke Lucong, silakan berikan kesaksian. Tapi ujung-ujungnya biasanya kalau yang keculik itu ya mereka nggak merasakan apa-apa, tiba-tiba gelap gitu, tiba-tiba udah di sini aja, ya kan? Tapi emang di situ tuh waktu aku kesana tuh sempat bisa dibilang karena ada beberapa tragedi. Jadi itu yang pertama, selang beberapa minggu tuh ada juga, tapi ini kasihan sih. Itu waktu itu kan musimnya badai pasang, siklon tropis atau apa gitu waktu itu di gunung gitu. Jadi itu udah dibilangi sebenarnya. Ini nggak di pantai Sepanjang, di pantai mana aku agak lupa. Pokoknya deket-deketan Sepanjang. Ada tebing kan. Udah dibilang kalau ngecamp jangan di bawah tebing. Kenapa? Ya longsor tuh. Nekat itu. Tebing karang kan ini? Tebing karang. Kan di gunung gitu kan ada tebing karang longsor. Tebing karang. Gede banget kan. Gede banget kan. Kamu tahu berapa besarnya tebing-tebing itu kan. Dia nekat ngecamp di situ, di bawah itu. 2 orang. Hujan. Kelongsoran. Udah nggak bisa dicari itu. Ya udah tinggal ditabur bunga. Itu ada juga yang kasus kayak gitu. Bahkan waktu itu aku tuh sempat lihat apa namanya, yang longsorannya itu. Maksudnya gini, aku lihat aja, aku membayangkan untuk mencari itu enggak kayak kamu tahu kayak Sun Gokong di tindih gunung. Iya, ngerti. Kayak gitu coy. Jadi udah juga parah banget. Kayak gitu udah parah banget. Dia sampai kayak gitulah. Tapi gua enggak tahu itu dia kena azab atau gimana, atau mungkin dia skip di situ aja, gua enggak tahu gitu. Nah, gunung itu tuh sangat menyimpan banyak sekali misteri sih. Padahal itu bukan gunung, ya bukit itu. Maksudnya banyak kejadian-kejadian yang mistis dan tidak terduga terjadi di sana gitu loh. Iya sih, ya mungkin kan kaitannya. Tapi kalau pantai itu kan ya kayaknya sama pantai selatan kan. Dan juga ditambah dengan banyak yang ke bunuh diri kan di gunung gitu loh. Iya bro. Ini Aogigihara. Kok Gunung Kidul? Oh Gunung Kidul. Oh kenapa jadi ke Jepang? Oh gue malah nyambungnya ke situ. Enggak, karena kalau secara ilmiahnya ya karena biaya hidup yang makin mahal, terus juga jauh dari akses kemana-mana gitu kan. Ya memang. Nah itu aku juga kan di sana kan aku sebenarnya kan usaha posisinya, merintis usaha kan. Jadi aku juga tahu gimana kok warga sana itu kan gini. Jogja itu provinsi termiskin kedua di Indonesia. Penyebabnya adalah Gunung Kidul sama Kulon Progo. Oke. Kulon Progo harapannya dengan ada bandara bisa angkat ya. Nah Gunung Kidul kan Sultan sebenarnya mau buat pelabuhan Samudra Hindia sebenarnya. Sebenarnya tapi kan belum jadi atau gimana. Itu untuk angkat ya mungkin itu caranya Gunung itu. Tuh, dan di sana itu agak mirisnya tuh gini. Jadi sana kan rata bertanam singkong kan. Bertanam singkong. Jadi kan misal lu mau nanam singkong itu terserah nih, lu mau milih nanam di mana. Kan tanah luas. Terus sekali panen
dapat berapa 10 karung gitu. Iya. Wah panen, mereka seneng panen. Wah taruh rumah 10 karung. Setelah itu mereka bingung Mau diapain? mau diapain. Ya Allah. Mau dijual, Hah. mau dijual karena udah banyak, bahkan sempat di satu karung tuh 1.500. Satu karung 1.500. Bahkan ada yang karena frustasi ya udah di situ aja dibiarin sampai akhirnya lama jadi tanah lagi. Itulah siklus hidup Miris ya. banget. Miris banget. Waktu aku di sana miris banget, makanya kan pemberdayaan wanita situ. Miris banget. Jadi siklusnya cuma kayak gitu. Waktu musim tanam singkong Tapi emang singkong doang. banyak singkong. Karena kan tanahnya juga karang. Oh iya kan. Kalau sawah juga tak ada hujan. Iya. Itu sih kalau aku keinget itu cerita tentang ya semi kayak KKN dan ada liburannya gitu. Ya pokoknya di tempat-tempat yang mungkin rada terpencil gitu ya. Jauh dari peradaban gitu kayak gitu. Betul. Terus tadi lu gimana main yang katanya lu memiliki, jadi Gilang nih datang ke sini dengan membawa sebuah keresahan. Keresahan ya. Keresahan. Sebenarnya bukan keresahan ya, tapi Keresahan payung teduh. udah. Bukan keresahan, tapi lebih tepatnya ya pengen ceritain mengenai gue tuh lagi bukan lagi sering sih, tapi beberapa kali nonton tentang YouTuber eksplorasi horor gitu. Nah, ada yang dari gue amatin, itu tuh YouTuber eksplorasi horor ini bagi jadi dua. Pertama, YouTuber yang bener-bener bisa mengerti tentang ilmu gaib. Yang kedua yang bener-bener yang nekat buat adrenalin aja buat cari konten horor gitu. Cuma modal nekat aja gitu. Cuma modal nekat. Tapi yang menjadi Dan menarik kalau kita jadi yang kayak gitu, kita tipe yang mana? nekat aja. Kan lu bilang katanya lu punya kodam, Nggak usah jin aneh-aneh. pendamping Nggak usah aneh-aneh. Prabu Siliwangi. Aneh bener. Iya. Nah, yang menjadi menarik adalah ketika si youtuber horor yang eksplorasi yang mampu ini, dia tuh bisa kayak menunjukkan wujud asli daripada hantu-hantu yang di sana. Oke. Nah ini, dan mereka tuh kalau gue lihat cukup sistematis. Jadi mereka tuh kayak mereka punya banyak channel, orangnya juga beda-beda, tapi mereka tuh saling kenal satu sama lain. Nah, ada komunitinya. Gitu. Komunitasnya lah katakanlah. Dan mereka kalau misalkan mau eksplorasi itu barengan, tapi tempatnya rada jauh, satu wilayah tapi cuma rada misah-misah aja. Oh gitu. Dan itu jadikan konten bareng. Dijadikan konten bareng. Jadi bener eksplorasi sambil nyari-nyari hantu gitu. Di mana. Terus sambil baca-baca gitu yang ayo kodam gitu. Hadir gitu bro. Gitu serius. Itu lo tahu nih ya, apa? Mamas Karyo. Nah. Yang ular itu dulu sempat kita lihat itu, Cok. Mana sih? Kita dulu kan sempat react di santet yang episode ular. Alah, yang dia mirip Lutfi. Ingat kan? Bagaimana gue yang motor mana sih? Yang waktu masih di rumah gue yang di situ. Itu. Jadi kita sempat lihat kan ada video orang perang tenaga dalam terus dicurut sama ular. Oh iya. Nah itu, kan itu Mamas Karyo namanya. Oh iya. Yang mirip Lutfi itu loh. Dia sempat bikin komparasi mirip. Yang dua orang itu kan? Ya, dua orang ada cewek diculik itu. Iya. Kayak gitu-gitu juga masuk gitu. Tapi itu kelihatan banget settingannya. Oh, oke. Ini enggak sereceh itu ya. Ini gua dia katanya itu beneran. Itu beneran hantu, tapi kalaupun mau berspekulasi itu drama, gue cukup terhibur karena itu bener sangat menurut gue asik gitu loh. Kalau misalkan itu pun settingan, karena dari segi hantunya, make up-nya, kalau misalkan itu make up ya, itu benar-benar effort menurut gue. Soalnya benar-benar mukanya benar-benar hancur, terus tingginya benar-benar gede gitu menurut gue. Kalau misalkan lu mau berpikir itu sebagai settingan, dan kalau misalkan ada satu yang penjelajah hilang nih karena dia terlalu menantang penghuni daerah sana, terus hilang, terus benar-benar hilang, terus baru yang channelnya yang lain tuh pada nyariin, terus yang channelnya dia nih yang yang hilang juga punya channel, pas dipegang sama yang temennya, pindah ke sini ya, itu kan kayak kalau secara marketing menurut tuh dilihat dari segi marketing kan itu keren banget. Kayak misalkan lu lagi nonton, misalkan ada 3 channel yang mana 3 channel ini juga pada eksplorasi di tempat yang sama. Misalkan yang channel B nih lagi eksplorasi, tiba-tiba karena terlalu menantang dia hilang. Terus yang channel A sama channel C nih nyari ini orang mana nih, di teleponin nggak ada jawaban. Oh ketemu, oh ini kameranya. Wah nih bagi penonton channel ini pindah ke sini aja. Seriusan bro.
Gua awalnya gue mikir, wah anjir ini marketingnya boleh juga, tapi gue penasaran sama ujungnya. Terus gue pindah juga. Oh. Gue Terus pindah. channel yang orang hilang udah nggak aktif. Nggak, yang channel orang hilang dimatiin live-nya, itu live itu. Oh dia live. Live itu selalu live, jadi kontennya selalu live gitu. Dan terus sampai akhir bener-bener dicari kayak ini ketemu kayak misalnya diculik sama apa. Tapi kalau misalkan gue kagumnya kalau misalkan itu bener-bener settingan, itu iya menurut gue sih make up itu terlalu bagus untuk dikatain sebagai settingan jelek. Bagus. Benar. Ini buat bayangan gue standar ya, karena gue kan belum pernah nonton itu. Lu tahu ini yang apa? Dunia apa? Yang intinya yang orang ada pocong, ada kuntilanak digebuk tuh. Enggak sereceh itu. Enggak sereceh itu. Enggak. Tapi dari segi penampakannya itu kayak gitu. Lebih bagus. Lebih lu bisa lebih natural. Lu bahkan ketika ngeliat anjir kok gini kayak gitu. Gue yakin kalau misalnya ngeliat kayak penampakannya itu kayak anjir ada rasa bergidik. Oh gitu, ada ngerasa ngeri. Bahkan ada beberapa video yang gue sampai pusing ngeliatnya. Sampai mual dan pusing. Oh, berarti kayaknya beneran gitu. Nggak ngerti gue juga. Okay. Tapi bener kayak dia tuh bertarung kayak bener-bener kayak bertarung gitu. Maksudnya feel-nya kena ke kita. Kan kayak misalnya gitu kayak KTJ itu kan tidak menghadirkan penampakan tapi cuma memvisualkan. Iya. Tapi cuma gambar, tapi itu gue gak berani lihat tatapan matanya sih. Kayak gitu. Padahal cuma gambar. Tapi kalau ini diwujudkan tapi feel-nya nyampe ke kita. Sampai. Kayak gitu. Dan setiap kali ada penampakannya bener-bener kayak ada gangguan di kameranya pasti. Kayak tiba-tiba berhenti atau enggak tiba-tiba ngeblur gitu. Oke. Tapi gue nggak tahu itu benar atau enggak ya. Nah itu yang dari sisi mungkin yang punya channel bisa kesini. Kalau misalnya kalian penasaran namanya Lensa Goib. Itu gue sering nonton. Tapi ketika gue sekarang udah jarang nonton lagi sih. Tapi seru sih. Kalau misalkan kalian itu percaya nggak percaya kembali ke kalian. Tapi kalau misalkan buat entertain horror tuh itu menurut gue satu genre yang baru gitu. Oke. Explore horror tapi bener-bener nampak dan nggak diracain gitu ya. Jadi bener-bener kayak tarung gitu dia. Oke. Jadi tarung goib gitu. Oke. Bukan. Terus satu lagi yang gua salah tuh yang nggak ngerti ilmu gaib tapi mau explore ke tempat-tempat goib gitu, ke tempat-tempat yang angker. Oke. Bentar. Bisa dikatakan yang explore horror tapi dia nggak punya ilmu gaib, mereka cuman yakin sama Allah aja. Jadi mereka nggak punya basic ilmu gaib gitu. Jadi modal nekat aja. Riset tapi ya maksudnya mereka bukan orang yang belajar. Iya. Kayak gitu. Jadi ya mengandalkan semuanya hanya bergantung pada Allah gitu. Gitu. Yang gua salut adalah keberanian mereka dan juga keberanian mereka dan membuktikan kalau misalkan ya tempat ini ya walaupun ada hantunya ya jangan lu bawa takut. Kalau misalnya lu bawa takut malah dia malah tambah kuat gitu. Ya walaupun ya menurut gue juga cukup seru sih eksplorasi gitu. Tapi ada beberapa channel yang kayak kemarin tuh gue nemu video dia lucu banget. Dia bikin konten jogging di hutan. Jadi jogging tengah malam di hutan, bro. Terus? Tapi menurut gue kayak menarik aja kayak lu bayangin jogging tengah malam di hutan, siapa yang mau mengerjakan hal itu, bro? Cuma dia seorang, bro. Dan dia sendirian. Okay. Dan kadang di tengah hutan itu dia, ini gue nggak tahu ya, soalnya ini kayaknya legit banget. Dia kayak dapat penampakan kayak orang gantung diri terus hantu dan bener-bener terbang, bro. Terbang kayak jadi di tuh jadi bener-bener jadi pohon tinggi itu sudah bener lah. Gila ini. Aku kemarin baru dapet channel tapi gue lupa, pokoknya udah subscribe gitu. Itu sih ada beberapa explorer yang benar-benar ya udah jadi cuma explore tempat-tempat horor dan tidak mendapatkan apa-apa, jadi nggak mendapatkan penampakan. Mungkin satu atau dua kali itu juga cuma kayak barang bergerak, nggak sampai solid gitu penampakan. Tapi biasanya kalau yang sampai ke hutan-hutan gitu ataupun ke rumah angker, ke rumah kosong yang ada di hutan biasanya dapat. Pasti dapat. Biasanya nggak selalu dapat gitu sih. Berarti ini kayak apa? FHI itu kan teman-teman FHI. Apa itu? Fotografi hantu Indonesia. Itu kan mereka kan lebih kalau hantu kan memang bareng-bareng. Tapi kan dikonsepin foto kan. Foto ya.
Kalau ini berarti di video ya, dan Video. dikontenkan gitu ya. Dan biasanya dalam tim kecil atau mungkin 1 atau 2 orang. Jadi nggak Tapi emang orang-orang kayak gitu, gitu. gua acungi jempol sih. Gila sih itu. Gua aja malam balik dari jalan sini ke rumah itu gila tuh orang. Dun 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 dun. Tak dim. Nah, gue tuh kemarin goblok banget. Kan gue balik dari kantor kan ke sini kan paling cuma 5 menit. Sini dari kantor sini kan nggak jauh-jauh amat. Ya nggak sampai 5 menit kali ya. Iya. Pokoknya bentar lah. Ya 5 menit 3 menit kali ya. Iya. Malam-malam kebetulan jam 11:30 atau jam 11:30 gitu. Emang sesepi itu ya jam segitu? Ntar lu tidur sini kan. Coba. Dan lu tahu depan itu kan ada villa. Iya. Kan itu tuh kanan kiri villa. Yang kanan tuh villa kayak pengabdi setan. yang Tingkat itu, yang kiri jalan itu. Itu villa luas tapi nggak tingkat. Itu tuh kayak itu udah kayak kalau lu zaman kecil main ke rumah temen, aku pulang dulu ya. Terus ada gang sepi lu lari gitu. Nah, gambarnya kita gue pakai motor. Malam-malam sama sebelah aja. Iya. Bahkan gue tuh sempat saking itu gelapnya kan. Gue tuh melipir di pinggir jalan nunggu orang belok. Kok nggak ada yang belok sih? Bukannya depan tuh ada pos Gojek? Ada, tapi kan kalau jam 11-an, 12, jam setengah 11 tuh nggak ke situ juga. Oh gitu. Udah sepi dari Tapi sini. ada pangkal di depan sih. Iya, ada, dikit-dikit ada. Tapi kan Ya kan kalau teriak aja kalau ada sesuatu. Lah ya, waktu itu kan gua, tapi aku malu tuh. Soalnya gini. Jadi kan waktu itu kan jam setengah 11-an gue balik kan. Iya. Aku, gelap banget lagi, udah tak dim pakai motor kan agak terang tuh, like. Dim, nggak ada orang lagi. Dari jauh nggak ada orang. Dari sana nggak ada yang ke sini, sini nggak ada yang ke sana. Aku melipir pinggir, aku nunggu. Ayolah. Rela lu nunggu kayak gitu. Ini gimana, Cok? Soalnya sudah ada jalan satu lagi muter ke belakang sini. Oh, ada tapi kalau jam jauh udah ditutup. Waduh. Udah di portal, ya, mau nunggu kan. Itu agak gerimis. Agak gerimis. Wah, ini kalau aku nggak cepet nanti keburu basah. Iyalah. Iya, udah aku nunggu belakang. Oh, nggak ada orang ya. Udah bismillah. Wah, aku bismillah aja. Ngeber lah. Nah, pas agak kenceng kan. kan bikin ribut. Ganggu enggak warga sekitar, bro, ya kasih gitu. Jadi gue nggak merasakan waktu gimana sih gelap malam-malam gerimis. Gue tuh langsung kebayang scene pengabdi setan ketika pocongnya keluar semua cowok. Nah pas kan itu kan lurus terus belok kanan ke dalam. Nah ternyata pas gue mau belok bisa ada orang 3. Orang pos rendah? Orang, bukan orang rendah, cuman kayak bapak-bapak nongkrong. Iya, Pada masih kayak ngopol. Malu sama sih gua. Lewat terus, aduh, mari Pak. Bodoh sekali. Habis itu tiap pagi tuh aku kalau ketemu Bang. Ya Allahu Akbar. Ya Allah. Anjir. Malu gua. Iya lah anjir, malu banget, Cok. Malu banget. Malu banget sih, Pak. Terus sekarang gua agak jaim sekarang, agak deket tak monitor. Wah, kalau enggak ada, baru kalau ada ya udah. Bagus. Jadi kaget aku. Tapi fenomena yang bilang ceritain tadi emang ngeselin sih. Tapi baru sih, maksudnya untuk di skena konten horor ya. Anjir, skena, udah kayak skena musik Indonesia. Masalah kan udah banyak banget merembak kayak Sarah Wijayanto gitu-gitu kan udah proper. Ini tuh yang bener-bener OG, kayak mereka kayak orang-orang desa tapi pakai konten kayak HP gitu, kayak HP doang, bro. Original konten kayak gitu. Gak lanjut tadi ya. Jadi yang diomongin Gilang emang itu mungkin di skena ini, skena terbaru. Skena horor Indonesia lah. Horor Indonesia ya. Soalnya kalau di luar tuh udah banyak yang kayak gitu. Iya sih. Bahkan kan kemarin sebelum almarhum Mbak meninggal itu kan. Siapa? Kang Didi. Meninggal kan beliau kan buat di Musisi Alam Baik itu kan. Hah? Dia kan ada channel Musisi Alam Baik. Musisi Alam Baik. Oh, lu baru tahu? Halo. Oh, jadi dia tuh kan ngadain penelusuran tapi pakai alat musik. Kalau di luar negeri udah pada banyak, bukan alat musik. Alat bantu ini kan. Nah, jadi buat deteksinya itu pakai apa? EMF elektromagnetik. Iya, field. Apa gitulah, impuls apa gitu buat ngedetek. Itu terus ada bisa ngomong kok. Enggak, bukan buat ngomong. Cuman buat ini nyari-nyari aja. Oh. Kan itu kan biasanya kan ada daya magnetiknya, ntar dia tinggi. Kalau enggak pakai apa? Panas tuh loh. Sonar panas itu gitu. Kok di luar negeri udah banyak, tapi di Indonesia baru beliau. Biar melogikakan hal seperti itu. Oh iya. Tapi setelah beliau meninggal kayaknya ada lagi kok, mulai banyak lagi. Buat kayak gitu. Iya, apa melogikakan hal yang goib tuh. Tapi ada satu episode yang itu emang ngeselin banget. Apa? Di Bandung. Jadi di Bandung tuh ada gedung apa gitu. Dulu itu bekas lu tau band B-side gak? Apa?
B-side Bisa. band Enggak tahu. gitu. Jadi ada band metal lah, band metal Bandung tahun 2000-an tuh konser. Oh ya, yang kepenuhan. betul, ada yang meninggal, Iya. 3 orang. Lu tahu? Aku tahu Tragedinya. kisahnya tahu, Nah, tapi itu. enggak tahu bandnya. Itu di gedung itu. Katanya emang sempit gitu kan? Itu kayak gedung teater sebenarnya. Gedung teater atau gedung bioskop itu. Itu ada yang meninggal keinjak-injak Oke. gitu. Karena membludak tuh. Betul, karena memang waktu itu kan musik metal baru hype banget kan, dan banyak yang nonton. Ada yang manipulasi tiket soalnya. Oh gitu. Ada yang jual tiket Murah. tiket terusan. Misal kuota 100 habis nih. Udah cetak lagi, kan cetak gampang. Cetak lagi jadi 400. Waduh. Jadi emang overload banget. Gitu. Dan itu di episode itu kan ada misal lu Kang Diki. Gua hostnya. Hostnya. Kan buah hati. Tiba-tiba waktu wawancara tuh ada yang ngomong, tolong ini gimana ini, udara nggak ada, udah nggak ada ini, tolong udara Di hatinya? di hati tolong segera keluar. Dikira itu krunya, gimana dia langsung nyambut kan, dikira itu ada apa di mana gitu loh, suruh keluar gitu. Setelah dicek, setelah selesai acara, ini yang bilang siapa, nggak ada, dan direkam ada itu suaranya, ada. Berarti iya gelombangnya. Iya itu kayak mungkin. Kalau lu pengen pengulangan gitu. Betul, ya bahasanya Om Hao sih. Gua agak lupa namanya apa. Repetisi apa sih? Tahu petis sih. Tahu petis. Ditanda tangan. Kayaknya Tahunya ditanda tangan bodoh amat. Tahu petisi. besok kita beli tahu petis. Enggak usah. Kenapa jadi tahu petis sih? Tahu petis. Kita Jadi, bisa. jadi mungkin waktu di PBB itu kan. Kita tanda tangani tahu petis gitu. Udah amat. Apa ya itulah pokoknya. Rekognisi. Bukan residual energy. Oh iya. Rekognisi kan metodenya residual energy, Bro. Residual energinya yang muncul gitu. Itu posisi. Tapi kalau ngomongin apa namanya? Hal-hal kayak gitu tuh gua sempet sih dulu bisa dibilang nggak kualat kali ya. Apa? Agak kualat. Kenapa? Tapi gue ngerasa itu kalau aku nggak bisa nahan mungkin ya aku kecelakaan. Waktu itu gue sama Revi ya. Sama Revi ya waktu itu. Jadi itu pengalaman gue waktu masih kuliah sobat itu ya. Jadi semester berapa? Semester Udah skripsi 5. belum lah. Belum. Awal. Sebelum lu buat stiker Gilang West Hill. Anjing. Patokannya berapa itu? Itu stiker plakat tuh. Semester 3. Semester 3-an mungkin. Oh, iya. Pokoknya gue Patokan tangannya kenapa? gue waktu itu masih sering pakai kupluk. Ingat gak lu? Hah? Kan ada satu waktu gue masih sering pakai kupluk itu. Enggak. Lu gak inget? Gua taunya lu sering pakai jaket bomber lu. Nah pas zaman itu lah. Sering pakai jaket. Dan gue ada foto sama lu soalnya di depan Visum itu. Gue pakai kupluk. Kupluk itu lu men. Nggak tahu lu kupluk itu. Yang mana? Hoodie. Bukan hoodie, kupluk kepala. Bini. Oh, bini. Bini. Oh iya, betul. Ya kan? Ada fotoku sama dirimu soal aku paling inget itu di depan Visum. Terus lagi acara apa itu? Nggak tahu. Kayaknya waktu habis WE. Oh, alah. Iya. Apa di internal waktu itu kan habis kuliah, ayo main semua. Kan dulu aku sering kayak gitu kan. Ayo main semua ya. Revi, Ali, Bayu. Ya, geng ikut semua gue. Kita ke Candi Ijo. Waktu itu Candi Ijo belum seramai sekarang. Oh iya. Tapi baru ditemukan. enggak ya udah lama ditemukan, Jo. Emang umur kita berapa? Maksudnya itu belum seramai sekarang karena yang bawah tuh masih direnov. Oh Dan iya. tebing breksi, tahu tebing breksi? Oh, masih jelek dulu. Enggak, itu malah belum ada. Oh, belum ada. Itu waktu aku itu tebing breksi malah belum ada. Maksudnya udah ada Udah breksinya, tebingnya, tapi nggak sebagus sekarang. belum, masih sudah jadi bekas tambang tapi belum dijadikan tempat wisata. Soalnya bagus anjir. Diukir ada ukir-ukir. Ya ada ukir-ukirannya kayak gitu. Belum jadi itu. Jadi lu bisa bayangin tuh, jalan mancek banget. Ya kan? Waduh, mana batu semua lagi. Nah itu masih rusak. Iya. Karena jalan ke atas itu kan emang nggak ada apa-apa. Iya. Cuman tebing breksi terbengkalai sama Candi Ijo yang nggak terlalu terkenal. Iya. Tapi gua waktu itu sering banget main situ. Nah kita jam 4 ke sana, sampai sana jam 4:30. Udah mau Aduh, tutup. gelap bro anjir jam setengah. Enggak, waktu itu masih cerah, Bro. Enggak, kalau misalkan jam 5 ke atas udah gelap banget sumpah. Ya mungkin pas di rumah agak mendung. Pokoknya di sana itu awan sering sana kan. Gelap itu kalau kan itu bisa buat lihat sunset. Iya, ngerti. Iya kan? Kalau jam 6 dulu udah gelap. Iya, jam 6-an. Pokoknya sampai sana itu masih agak terang. Kita kan sepi itu enggak ada orang, cuman kita tok. Cuman Candi sama kamu. Dikata Sama gua, kalian. dikata gua Arca lepas.
Lah pokoknya waktu itu kan cuman kita bertujuh kalau nggak berenam. Main situ foto-foto. Itu masuk masih belum bayar. Cuma tanda tangan. Iya, betul. Kamu masih ngerasain tuh? Ya, masuk cuma tanda tangan. Cuma tanda tangan. Buat sobat tidak terlihat zaman kolonial ya. Yang masuk candi hijau tanda tangan ya. Kita seumuran. Komen. Komen di bawah. Saya mungkin pernah. Anda satpam yang melihat kita tanda tangan. Iya. Kasihan banget ya, kerjanya cuma nungguin tanda tangan doang itu. Oh, tapi kan beliau itu sangat berjasa coy, menjaga aset-aset negara iya sih. dari penjarahan asing ya. Ya Siapa pokoknya singkat cerita kan kita main-main. Gue tuh nggak tahu kepikiran apa. Apa? Kan candi itu kan kotak. Ada arca yang kosong kan. Ada arca yang kosong. Ada yang kosong. Zen. Apa? Aku tak naik situ ambilin foto ya. Ngide mah. Aku nggak tahu kepikiran apa sih. Ngide mah bro. Aku iseng-iseng aja. Akhirnya itu kan ada kotak tuh yang bisa buat arca. Aku agak kaget ketika naik. Kan naik kan harus gini. Lah waktu udah naik mau turun kan tanggung. Ya kan. Ya udah aku sekalian aja. Waktu aku naik tuh di ujung masih ada dupa. Sama tempat itu. Masih ada bunganya. Aduh, turun enggak ya? Udah kayak gini udah sekalian lah. Terus ambilin foto. Fotonya masih ada di Facebookku. Jadi aku duduk di arca sila kayak gitu. Jadi foto profile? Enggak lah anjir. Enggak. Cuma ada di galeri foto aja. Ini foto ini. Udah selesai. Habis itu kan waktu itu abis maghrib masuk boleh di situ. Kan kalau baru-baru kan abis adzan udah suruh pulang. Iya. Soalnya takut tempat M gitu. Tempat mesum takutnya. Akhirnya kita ya udah jam 6 lebih pokoknya udah adzan agak lama udah mau isya kita baru balik. Udah malah jauh banget dari musola dan segala macam gitu. Iya. Ya waktu itu kan bodo amat lah. ya anjir enggak lah. Enggak bodo amat kita. Enggak peduli agama kan kalian. Ya. Ya kan kita gini beribadah di candi. Bagus. Ya udah yang jelas kita turun. Lu tahu motorku VKR? Ngerti? Hijau kan? Yang warna hijau masih? Ya dulu ada hijau tapi terus tak beliin stiker biru. Iya. Aku boncengan sama review. Oh, yang bukan cuman kayak stiker biru yang transparan kan ya? Bukan, stiker emang tak beliin stiker biru Vega ZR. Oh gitu ya? Biru. Awalnya hijau gak sih? Awalnya hijau ya. Iya kan? Coba. Yang kecil itu loh. Iya, ngerti. Boncengan sama review kan tak trepesin kan, juga tak trepesin. Nah, waktu itu aku tuh ngerasa rem dan lainnya normal. Iya. Normal. Pulang, lu tahu kan, buat coba tidak terlihat ya yang ke candi hijau. Bahkan aku lihat bis naik aja ngeri banget aku sekarang. Itu tuh curam banget. Dan kalau kalian tahu ketika turun itu jembatan. Jadi misalnya gini, ini dari atas turun ke bawah, suatu. Nah pas mau turun ini ada nanjak ke atas lagi. Iya, Nanjak ke atas baru jalan raya kanan biasa. ya, kiri kanan. Nah, pas turunnya ada jembatan. Lurus lagi itu ada kayak apa? Pengrajin arca ya. Batu-batu itu. Iya. Batu-batu kali gede-gede banget. Dan di situ tuh banyak batu-batu candi tuh. Iya. Kan keras banget. Nah, aku sama Revi turun. Yang lain sorry, aku bukan sama Revi, sama Bagus. Aku sama Bagus. Lu tahu kan Bagus lebih gede dari aku. Iya. Jadi agak gendut dia. Sama Bagus aku enggak sama Bagus. Boncengan aku yang depan. Gus, kan dia kan agak besar ya. Apa keturunan toh? Turunan Jadi dia tuh rada rada kedorong lah. Iya, dia Gus, kamu agak mundur. Salahnya siapa motormu kamu gini gitu. Iya, tapi tolol sih. Ya, niatan lo apa des? Saya mah nggak apa-apa. Iya. Gitu, cowok. Kamu agak mundur lah, ya udah. Akhirnya dia agak mundur, dan zaman dulu kan baru zaman tuh motor banyak di stroke depan dulu. Tahu gak sih? Rodanya dimajuin itu loh. Oh iya. Biar kelihatan agak ceper. Iya. Di stroke depan waktu masih zaman. Ya udah aku turun. Pas pertengahan itu aman-aman aja. Kan itu kan manual. Gigi satu manual. Nah, abis tebing breksi aku inget banget. Udah gelap kanan kiri, anak-anak udah pada ke depan, belakangku ada 3 motor ya. Turun, tiba-tiba tuh waduh, los des, aku panik banget serius. Waduh. Aku panik banget serius. Los. Gos. Aku langsung pakai, aku inget sepatuku apa ya? Apa ya pakai sepatu langsung gos. Aduh. Anjir. Untung gue pakai sepatu des. Ya aku pakai sepatu, Bagus pakai sendal. Aduh. Pakai sendal jepit kan dia. Aduh. Tapi dia ikut ngerem, soalnya Gus maju, dia dari belakang langsung maju ke depan, pegangan aku, ikutan ngerem, Anjir lah, pas itu kan sebenarnya aku tuh ngerasa itu nggak bakal nyampe. Soalnya kalau aku lurus kena batu, kalau aku ngerem dadak, kalau keguling
ke sungai. Meskipun sungai nggak ada airnya tapi kan batu itu. Oh iya. Batu ya. Akhirnya Gus aku langsung astagfirullah. Langsung flashback dosa-dosamu. Ya nggak sampai gitu juga. Pokoknya intinya aku tuh ngerasa, "Duh, tadi ngapain ya? Aku mau minta maaf." Untungnya alhamdulillah waktu pas sampai bawah ini Mulai melandai. ya agak mulai ngelari dan bisa berhenti Alhamdulillah. pas jembatan. Waduh, pas banget. Pas jembatan ya udah ada mau kena batu tapi srek gitu lah mulai. Dan itu sendalnya bagus habis. Sepatumu juga. Aku terepes. Ya udah habis itu langsung hujan kan dari belakang. Kenapa? Remblong anjir Paris. Terus itu bagus sudah tuh. Bagus kan? Bagus. Langsung pindah motor. Waktu itu tetap sama aku. Habis itu kan kita pelan-pelan. Habis itu cari masjid. Ingat sholat. Jadi kita cari masjid kan lurus kita ada masjid tuh sholat. Anjir. Itu pengalaman jangan ditiru ya sebab terlihat foto di tempat arca. Itu tidak terpuji sebetulnya. Tapi sebenarnya kejadian-kejadian gitu tuh bukan sering tapi gue pernah nonton video ini apa namanya. Jadi ada orang travel gitu naik motor dari Jawa ke Bali. Di Bali iya dari Jawa ke Bali naik motor. Di Bali nggak apa-apa tuh, motornya biasa-biasa aja. Tapi ketika pas pulang dia ngeliat mana terus tiba-tiba motornya tuh tiba-tiba ngesen kiri sendiri. Anjir. Seriusan. Jadi ngesen kiri terus di otak-atik tetap aja nggak bisa. Sampai ke bengkelnya. Dia ini sendirian. Dia waktu berdua. Jadi berdua motoran dari Jawa ke Bali. Bali balik lagi pulang. Ini yang ngesen dia perjalanan balik. Perjalanan pulang, pas mau pulang. Jadi pas sampai ke bengkelnya pun dicek nggak kenapa-napa. Tapi masih ngesen kiri. Oke, terus akhirnya ini mau gimana nih? Ya udah dicabut aja Mas, ini kabel sennya. Dicabut, mati kan, ya udah mati. Pulang kan Karyawa. Kan kalau dari Bali kan lewatin Banyuwangi. Kan di Banyuwangi tuh kayak hutannya Purwo. Oh iya, hutannya si kakek yang desa Penari. Iya, Alas Purwo. Tiba-tiba nyala sendiri. Sen. Ke kiri. Anjir. Udah amat. Untung berdua tuh, Bro. Anjir parah. Terus tiba-tiba pas di tengah hutan mati motornya. Wah, padahal itu aman. Dia tuh tipikal motovlogger yang emang ngerawat motor. Dia tahu seluk-beluk motor kan. Dia tahu medannya gimana ya, dia pasti ngerawat motornya kan. Di tengah hutan itu mati motornya. Untungnya berdua tuh, Bro. Terus habis itu gimana? Habis itu dicoba-coba lagi, coba ini gitu. Pokoknya ngotak-ngatik mesinnya alhamdulillah jalan gitu. Tapi dengan tetap sennya masih nyala. Anjir. Sampai balik ke Jakarta itu sennya baru mati. Tapi abis itu ada review nggak itu kenapa? Nggak ngerti. Di orang bengkelnya pun nggak menemukan penjelasan ilmiahnya kenapa. Soalnya ya kabelnya dicabut. Gini, coy. Maksudku ini udah bukan penjelasan ilmiah. Maksud gua makna di balik sen kiri itu. Nggak ngerti. Oh nggak ngerti juga. Maksudnya apakah kan sen kiri menepi berarti udah istirahat. Nggak ngerti. Gak usah jalan lagi, apakah kayak gitu atau gimana? Dia nggak dapet juga pesan apa? Nggak tahu karena emang konten motovlogger buat tiba-tiba kejadian kayak gitu kan ya. Oh iya sih. Ya. Dan dia merekam ya. Iya. Enggak saat itu nggak tahu udah direkam apa nggak tuh pas kejadian kayak gitunya. Dia soalnya cerita sih bukan gue dengerin lewat podcast dia. Dia cerita di podcast. Kalau ngomong itu gue jadi inget cerita ini men. Makanya gue kan kadang kan sering bolak-balik Bogor Jogja kan apa namanya, karena bawa mobil kan jadi agak leluasa. Kadang gue lewat Bandung, kadang gue lewat tol biasa. Gue tuh jadi penasaran, ada cerita yang itu dia tuh mudik dari Jawa Tengah ke Jakarta. Dia Ciputat, dia cuma di Ciputat. Dari Jawa Tengah dia mampir ke Cianjur niatnya. Jawa Tengah ke Cianjur tuh dia melewati hutan di daerah Subang. Subang Jawa Barat kan? Subang Jawa Barat. Subang. Gua nggak tahu kan ada apa dengan Subang sih. Kenapa? Banyak cerita-cerita aneh-aneh kayak gitu. Maksudnya? Cara seriusan cok. Cerita Subang. Jadi dia tuh suami istri mau ke di map itu cuma 3 atau 4 jam. Dia dari Jawa Tengah jalan itu udah 1 jam. Mapnya nggak berkurang. Berkurang. Jadi misal 3 jam ya. Dia udah jalan 1 jam. Dia hafal. 3 jam. Tetap 3 jam.
kok gak berkurang sih, duduk tapi mapnya jalan, dikira error, yaudah dia jalan lagi, kepentok malam. Kepentok malam dia masuk daerah yang kanan kiri tuh hutan semua, nggak ada rumah. Pertama tuh kayak jalan gunung gitu loh, lurus kan gelap kan, ada rumah, hutan rumah. Nah ini sampai nggak ada rumah sama sekali. Waduh, hutan semua udah. Hutan semua. Terus nggak cerita, duh ini gimana ini? Udah lurus aja lah, lurus. Tuh, lu tau motor Brober gak sih? Apa tuh? Motor Brober itu motor cowok yang tangki depan, apa joknya pendek gitu, kayak motor laki gitu, itu motor Brober. Kayak Harley gitu. Kayak Harley tapi versi kecil. Versi kecil. Kayak gitu, motor itu bensinnya terbatas. Iya. Dia waktu itu dia mau kehabisan bensin. Motor. Dia naik motor. Allah. Dia bawa motor suami istri. Mobil. Enggak, suami istri. Niatnya mau ke Cianjur, mau makan ikan bakar. Cianjur baru balik Tangerang. Iya. Nah, itu waktu mau ke Cianjur. Harusnya itu jam maghrib udah sampai, tapi nyatanya sampai ke Cianjur itu jam 2 pagi atau setengah 3 pagi tuh. Iya. Nah perjalanan dia itu tadi bensin mau habis kan. Aduh gimana nih yang nyari bensin? Hutan nggak ada, maksud dia pengen lurus terus kan. Tiba-tiba dia sepi banget lagi, nggak ada siapa-siapa. Nah waktu dia jalan tiba-tiba kan ada motor di belakang. Ada motor, alhamdulillah. Dia mau nanya, pas sampingnya kan, bapak-bapak pakai motor Beat, pakai sarung putih bawa peci, kayak habis pengajian. Mau ditanya Pak gitu, tapi dia dikejar, pas tikungan hilang. Hilang. Kemana bapaknya? Udah lanjut aja lurus. Tiba-tiba aduh bro. Bapakmu tadi. Aduh ya. Bapak tadi. Jadi gue cerita dari RJL sih sebenarnya. Iya. Dia dapat cerita dari situ. Dia kayak ingat aja cerita aja. Dapat cerita. Akhirnya sampai 3 kali, Cok. 3 kali bro. Sampai 3 kali. Langsung, udah ini udah gak bener. Ayo cepet cari jalan. Ngebut wang. Akhirnya ada tikungan. Jadi dia tuh ngerasa muter-muter tok di situ. Oh gitu. Jadi dia doa kan. Dia dapat jalan. Ini ada jalan beda nih. Tadi kanan, kita kiri aja, ambil kiri saya. Nah, ambil kiri itu. Baru ketemu warga. Belum. Waduh, belum, Des. Lama juga. Bayangin aja aslinya maghrib jam 6 kan. Itu setengah 3 atau setengah 2 baru sampai, 6 jam lebih. Naik motor mau kehabisan. Ya tuh, ini kita harus beli bensin, ini nggak bisa beli bensin. Tapi mana ada yang bensin kayak di tempat kayak gini. Tiba-tiba lurus nggak ada warung makan. Jadi misalnya ini jalan kan, kanan jalan ada kayak warung lesehan, ngerti gak sih? Warung lesehan yang lapar, makan dulu yuk. Nah, si cowoknya ini kan nggak tahu ada kayak hitam. Si cowoknya kan sambil lihat kan, gak lurus. Kenapa sih? Itu kan warung makan lesehan gitu. Ada orangnya, Cok, yang makan di situ. Ada orangnya. Tapi gak mau. Akhirnya dia lurus. Pokoknya dia cerita di recall, ternyata itu dia itu ngelihat yang jual itu kan baru nyuci kan. Tapi tuh dia kan nyuci di pinggir jalan. Dia sambil ngeliatin datar, mukanya datar sambil ngeliat. Jadi dia takut gitu loh. Wah gak usah aneh. Akhirnya lurus, dia berapa di bensin, ada warung bensin yang jual ibu-ibu tua banget di pinggir jalan. Ya kayak gitulah, nanya, Bu ini bensin segini, ya udah diisi. Terus nanya jalannya ini kemana? Ini lurus aja gitu. Ini si bensin. Tapi pokoknya intinya dia tuh nggak yakin kalau itu tuh orang gitu. Kita berbensin lurus. Nah sebelum keluar itu di ujung itu dia lihat ada mobil kecelakaan. Di pinggir jalan ada mobil nabrak, ada anak kecil. Tolong. Tadi lewatinnya. Udah mau berhenti. Yang istrinya yang nggak tega. Itu kasihan anak kecil. Pas mau berhenti, suaminya udah mau berhenti sebenarnya. Tiba-tiba suaminya wah, gimana sih itu gak ditolongin. Suaminya masih deg-degan kan. Udah kamu menurut aku aja, aku ini suamimu. Udah lurus. Pas agak jauh, coba kamu lihat spion. Dilihat spion. Kecelakaannya nggak ada. Yang ada kayak orang hitam. Ada kayak, enggak satu orang. Ada kayak sosok hitam di pinggir jalan. Langsung kaget. Pokoknya pas terakhir tuh dia akhirnya nemuin barengan mobil. Ketemu. Enggak sengaja ada mobil. Tin. Terus udah dari situ, mas aku butuh ke mana, ke Cianjur kan, butuh barengan, aku dibantu. Lampunya aku lupa nyebutin. Dari awal dia masuk ke
ke area hutan yang rumah jarang, lampunya mati. Jadi istrinya tuh nentangin pakai flash HP dari jam 6 sampai setengah. Tapi dia selama di dalam itu nggak kerasa itu selama itu apa gimana? Jadi ngerasa Saking lama itu. ya, dia udah nggak mikir lihat jam, pokoknya tahu-tahu pagi aja sampai Cianjur. Pokoknya di terakhir tuh ketemu orang dibarengin, ya udah aku bantu, kamu depan. Nah sampai sini aku belok kanan, kamu belok kiri, nanti udah ketemu jalan. Orang itu kanan, dia belok kiri. Nah pas belok kiri tuh tiba-tiba langsung biar Pagi gitu. enggak pagi, ramai. Tiba-tiba langsung rame gitu. Tiba-tiba langsung ramai Indomaret, gorengan. Dimensi bro. Iya makanya dia pindah dimensi tuh. Saya anjir. Naik motor tuh. Motor masalahnya bro. Dan itu makanya aku waktu Bali itu aku penasaran sama tempat-tempat kayak gitu. Kayak Alas Roban kan aku terakhir lewat sana tuh SD. Kemarin waktu ke Pati aku pengen lewat Alas Roban. Alas Roban kalau pagi enak. Kalau Iya, siang. makanya itu. Gua kan kalau mudik Semarang nggak sana. Nah, Alas Roban ya. Alas Roban. Ya gitulah ya sobat sudah lihat. Kalau malam baru. Oke. Ini cukup lah Ya. untuk reguler kali ini. Ya, semoga reguler ini mengobati ini ya. Rasa rindu kalian Rasa rindu terhadap kalian. konten reguler. Siap. Semoga kita buat lagi reguler ya. Iya. Tapi kita nggak bisa menjadikan untuk terlalu sering reguler ya. Betul. Jadi mungkin kalau ada bahan konten aja kita mungkin bikin reguler gitu kali. Biar bisa ngejaga feelingnya juga bro. Pokoknya kita ngalir aja lah. Kalau gitu makasih banget buat para sobat yang terlihat yang mendukung kita sampai sekarang ini dengan cara subscribe YouTube kita ataupun follow Instagram kita. Kalau kalian ingin memberikan sesaji yang terbaik kalian bisa langsung ke traktir kita di description box di bawah ataupun di link bio Instagram. Kalau begitu, gue Gilang Nugroho dan teman gue Yang gue Hazrat Durrahman, kami berdua pamit undur diri dari ruang dengar, dan juga ruang visual, ruang imajinasi kalian, gaib, ruang hati, ruang guru. belum Oh iya, belum sholat. Jangan sampai kejadian seperti Oke. tadi itu. Oke. belum. Belum. Gitu. Terima kasih. Salam. Salam Cok. Ciao. Amin bro. Aman ya. Reguler. Makan dulu. Sholat makan. Masih dulu. Masih nyala tuh? Iya.